Dan berikutnya informasi terpopuler di CNBC Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, datang dari pajak pertambahan nilai. Nah, di tengah maraknya harga komoditi yang melonjak, ada lagi nih pengeluaran tambahan baru, yaitu pajak pertumbuhan nilai ataupun pajak pertambahan nilai untuk hasil pertanian tertentu per 1 April 2022. Ya, seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 PMK 03 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu, terdapat kurang lebih 41 komoditas hasil pertanian yang dikenakan PPN. Di antaranya adalah produk komoditas perkebunan seperti kopi, cengkeh, kayu manis, lalu ada tanaman hias dan obat, lalu juga ada tanaman pangan seperti padi, jagung, umbi-umbian, serta hasil hutan seperti karet, rotan, dan bambu. Besaran pajaknya adalah 1,1% dari harga jual yang berlaku mulai 1 April 2022. Selanjutnya, tarif PPN ini juga akan meningkat menjadi 1,2% pada tahun 2025 mendatang. Ya, kita ke informasi menarik selanjutnya. Ini cocok bagi Anda yang sedang mencari peluang baru dalam pekerjaan nih. Ini dia. Ops, yang ini. Nah, di mana LinkedIn ini baru saja merilis 10 perusahaan idaman bagi para job seeker di Indonesia. Kira-kira apa aja perusahaannya? Ini dia. Perusahaan-perusahaan ini dianggap merupakan tempat terbaik dalam mengembangkan karir. LinkedIn menganalisa data yang dikelompokkan menjadi 7 pilar, mulai dari kemampuan untuk maju, pengembangan, keahlian dan stabilitas perusahaan, peluang eksternal, afinitas perusahaan, keragaman gender, dan keragaman latar belakang pendidikan. Nah, beberapa di antaranya ini adalah Bank Mandiri, di mana perusahaan yang dikenal sebagai pemberi pekerja yang setara untuk perempuan dan milenial. Selain itu, Bank Mandiri juga memberikan kesetaraan gaji untuk pria dan wanita. Tidak hanya Mandiri, ada juga Telkom Indonesia yang mendapatkan Most Honored Organizations of the Year oleh Asia Pacific Stevie Awards 2021. Lalu anak perusahaannya juga menerima penghargaan sebagai perusahaan terbaik untuk bekerja di Asia. Dan masih ada perusahaan lainnya seperti Jarum, Bank OCBC NISP, Jardine Matheson, GoTo Group, Unilever, Sinarmas, dan Allianz. Nah, kita beralih ke informasi internasional, di mana ini dia. Senjata Rusia yang menerapkan mata uang rubel sebagai alat pembayaran transaksi gasnya benar-benar ampuh memecah Eropa. Setidaknya ini terjadi ke Hungaria. Hungaria menyetujui pembayaran Rusia dengan rubel dan melalui Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, Hungaria sama sekali tidak kesulitan membayar dalam rubel. Persetujuan yang dilakukan Hungaria dianggap memecah negara Eropa. Komisi Eropa menegaskan Rusia harus tetap memenuhi kontrak dalam mata uang euro yang sudah disepakati. Orban diketahui memang memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan saat pekan lalu terpilih keempat kalinya untuk memimpin Hungaria, Orban juga menyebutkan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merupakan lawan. Rusia merupakan eksportir gas alam terbesar Eropa. Hungaria sendiri membutuhkan pasokan gas alam Rusia sebanyak 25%. Kita ke informasi terakhir, bergeser ke informasi dari G20, di mana Amerika Serikat meminta Rusia dikeluarkan dari G20, bahkan berujar akan memboikot sejumlah pertemuan jika pejabat Rusia masih muncul. Melalui Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen di depan DPR Amerika Serikat menyatakan tidak akan menghadiri kegiatan G20 di Indonesia jika ada kehadiran Rusia dalam pertemuan tersebut. Amerika Serikat mengecam perilaku Rusia terhadap warga buka yang dianggap sebagai penghinaan dan tidak dapat diterima, melanggar aturan tatanan global. Amerika Serikat juga menilai perilaku Rusia ini memiliki dampak ekonomi yang besar bagi dunia. Kementerian Keuangan Amerika menyatakan bahwa ujaran Yellen mengacu pada rencana pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada April 2022 secara virtual nanti. Namun hingga kini partisipasi Rusia masih belum jelas. Sebelumnya Rusia telah mengatakan bahwa Presiden Vladimir Putin bermaksud menghadiri KTT G20 di Bali pada tahun ini dan keberadaan Rusia di G20 mendapat dukungan dari China. Ya, demikian berita terpopuler di CNBC Indonesia kali ini.